If statement adalah metode pengambilan keputusan yang paling sederhana. Jadi kita nggak usah ambil bingung atau pusing. Sederhananya seperti ini ya. Begini. Misalkan saya punya uang 2 juta rupiah. Kalau saya punya uang 2 juta, saya akan beli HP merek A. Tetapi kalau uang saya 1 juta rupiah, saya pengen beli HP merek B. Ya sudah. Jadi kalimatnya, kalau saya punya uang 2 juta rupiah, saya membeli HP merek A. Tetapi kalau saya nggak punya uang 2 juta rupiah, saya beli HP merek B. Ya. Yang paling sederhana itu ialah if statement ya. Misalnya seperti ini juga. Kalau saya uh, punya mobil, saya mau jalan-jalan ke pantai. Kalau tidak punya mobil ya tidak jadi jalan-jalan ke pantai. Udah, sederhana seperti itu. Penulisannya seperti ini. If, ya seperti ini. If gini, lalu gini. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan ini ya. Apa maksudnya seperti ini? Jadi, jika ini ialah statement. Maaf, ini ialah kondisi. Sorry, ini kebalik, ini kondisi. Lalu ini ialah kata bahasa Inggris saja ya lebih keren. Condition. Nah, ini ialah statementnya. Ya, jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka terjadilah statement ini. Jika kondisinya saya punya uang 1 miliar, statementnya saya akan beli mobil merek B. Nah, masalahnya kalau saya tidak punya uang 1 miliar, ya otomatis saya tidak bisa beli mobil merek B. Sudah, sederhana kan? Jadi begini, kondisi ini berkaitan erat dengan Boolean atau tipe data true atau false. Jadi jika kondisi ini terpenuhi atau true, maka statement akan diambil. Ya, jadi ketika saya punya uang 1 miliar, ini ialah true, terpenuhi, barulah statement ini akan dieksekusi, diambil. Tapi jika ini false, misalnya false itu saya tidak punya uang, ya sudah, ini tidak akan dieksekusi statementnya. Oke, seperti ini. Misalnya saya punya uang ya, misalnya integer. Maaf, ini saya kasih seperti ini. Integer uang saya ini 1 juta rupiah. Ya, saya punya uang 1 juta rupiah. Lalu saya bilang, jika uang saya lebih dari 1.500.000, maka saya akan membeli HP. Uang saya berapa? 1 juta rupiah. Tetapi saya bilang, jika uang saya lebih dari 1.500.000, saya akan membeli HP. Jika kondisi ini terpenuhi, maka statement ini akan diambil. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, statement ini tidak akan diambil. Ya, jadi jika ini true atau terpenuhi, ini akan diambil. Jika ini ialah false atau tidak terpenuhi, ini tidak akan diambil. Oke, kita akan coba. Lihat. Hasilnya kosong. Kenapa? Karena tidak terpenuhi. Tapi kalau ini misalnya jumlahnya adalah 3 juta rupiah,
lihat, saya akan membeli HP, terpenuhi karena variabel ini terpenuhi, diinisialisasi dengan jumlah 3 juta rupiah. Otomatis kan ini lebih dari 1.500.000. Ini true. Ya. Jadi penulisannya if dalam kurung kondisi, lalu ada bracket, ini bracket pembuka, ini bracket penutup, di tengah-tengahnya kita tulis statement kita. Penulisnya tetap sistem out print 9. Ya. Nah, saya akan tambahkan else ya. Lalu ada else. Lalu saya tambahkan bracket lagi, tutup seperti ini. Jadi else ini berarti di dalamnya adalah apa yang akan terjadi kalau kondisi ini bernilai false atau tidak terpenuhi. Misalnya else saya akan membeli nasi goreng. Nah, kayak gini. Lihat, 3 juta rupiah saya beli HP atau nasi gorengnya. Jadi kalau uang saya nyampe lebih dari 1,5 juta saya beli HP, kalau nggak nyampe ya udah saya beli nasi goreng aja. Kita lihat hasilnya. Maaf. Beli HP. Tapi kalau 1 juta rupiah uang saya, beli nasi goreng, duitnya nggak cukup. Ya, jadi inilah penulisan keputusan if statement. If dalam kurung kondisi, tutup kurung, lalu bracket pembuka, statementnya bracket penutup. Lalu kita bisa tambahkan else kalau kita ingin mengambil keputusan siapa tahu kondisinya tidak terpenuhi atau false. Ya, jadi perlu diingat bahwa kondisi ini selalu bernilai true atau false, tidak bisa yang lain. If true atau if false. Jika true, statement akan diambil. Jika false, maka yang di dalam else inilah, bracket else ini akan diambil. Kalau kita menulis else-nya ya, karena bisa saja saya menghilangkan else ini. Kalau saya menghilangkan, otomatis ya sudah, kalau terpenuhi ya kosong nilainya. Ya, jadi ini perlu dipahami penulisannya if, condition, lalu statement, baru else. Ya. Ini adalah pembukaan kita untuk mengenal tentang keputusan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang if statement dengan nesting ya. Baik, sampai di sini tutorial dari saya. Jika video ini berguna, silakan di like dan subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.